Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih pada minggu saat ini, Minggu Trinitatis, yang pertama kami boleh berkumpul seluruh warga jemaat-Mu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkuasa bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu ingin kami dengarkan, agar kami memiliki kuasa di dalam perjalanan hidup ini. Ajarlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menerima firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu pertama setelah Trinitatis tertulis pada Lukas pasal 8 ayat 26 hingga ayat 39. Demikian firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia, "Pergi," katanya, "pergilah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota
dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Salam, mari kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita telah tiba saatnya di minggu pertama setelah Trinitatis. Dalam minggu ini, kita disuguhkan sebuah tema, Yesus menaklukkan roh jahat, pertanda bahwa Tuhan Allah yang Tritunggal memiliki kuasa dan kekuasaan bagi seluruh ciptaannya. Terlebih-lebih bagi roh jahat, setan yang telah mengganggu kehidupan seseorang dengan kuasa kebangkitannya di dalam diri Yesus Kristus. Allah menunjukkan bahwa setiap yang berkuasa di bawah kolong langit tidak dapat berkuasa bagi hidup dan kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus dengan darah yang kudus. Sekalipun hal itu telah diikat oleh setan, kehidupan seseorang diikat oleh roh-roh jahat, roh-roh halus, tetapi dengan kuasa Tuhan dia akan dibebaskan dari belenggu tersebut, sebagaimana yang telah kita dengarkan lewat khotbah kita hari ini, di mana ada seorang yang dirasuki roh jahat, yang dirasuki oleh setan, tepatnya di kota Gerasa. Pada saat Yesus menyeberang ke Danau Galilea bersama dengan murid-murid, mereka melewati kota tersebut, tempat tersebut, dan pada saat mereka sedang berada dan ingin bertemu dengan orang yang telah dirasuki setan itu, Yesus menyembuhkan
Yesus memulihkan orang yang telah dirasuki setan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal tersebut terjadi atas permintaan roh jahat yang ada di dalam diri seseorang itu, supaya dia keluar dan supaya dia dapat meninggalkan orang yang dirasukinya, orang yang dihinggapinya. Karena Yesus sedang ada yang memiliki kuasa yang lebih kuat dari roh jahat tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, roh jahat itu berkata kepada Yesus, dikatakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, "Hai Yesus, Anak Allah, apa urusanmu dengan aku? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Boleh kita baca di ayat 28 Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di situ boleh kita ketahui, sekalipun dia roh jahat, dia mengetahui bahwa itu adalah Yesus, tetapi dia tidak percaya akan kuasa dan kekuasaan Yesus yang telah memberikan kelepasan dan kehidupan bagi seseorang yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya dia berkata, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya dia dimasukkan ke kawanan ternak babi yang ada di lereng perbukitan sana. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita melihat dan mengetahui bahwa peristiwa tersebut menunjukkan Tuhan Allah sangat menghargai kehidupan seseorang yang Dia ciptakan dan yang Dia lepaskan dari kuasa dosa, maut. Tuhan Allah ingin menunjukkan bahwa di dalam diri seseorang Roh Kudus berkekuatan untuk menyatakan kemuliaannya lewat seseorang. Itu makanya Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu ke kawanan babi yang ada di sana. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kawanan babi tersebut tidaklah menjadi tempat tinggal roh jahat itu, melainkan kalau kita perhatikan bahwa setan-setan itu keluar dari orang itu dan memasuki babi itu, maka kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Yang menyatakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa roh jahat boleh tinggal hanya bagi orang dan seseorang yang tidak percaya dan tidak mau mengaku Yesus juru selamat. Bukan kepada kawanan-kawanan ternak.
sebagaimana yang telah terjadi, yang boleh kita lihat di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dunia ini, untuk memperkaya diri sendiri. Dia memakai media binatang, media ternak dia pakai untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan juga seperti tuyul, dipeliharanya. Itu adalah sejenis perbuatan roh halus, roh jahat, untuk dia pikir boleh membuat dirinya bahagia, sejahtera. Ternyata tidak. Melainkan dia menyusahkan dirinya karena apa? Karena dia harus tunduk kepada itu. Dia harus mau diperintah oleh apa yang dia pelihara itu. Misalnya tuyul atau begu ganjang yang sering atau kerap kali terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan juga babi pelet. Bapak ibu saudara yang terkasih, ingat, seseorang yang telah dirasuki oleh roh jahat atau roh halus yang merusaki pikirannya, yang menjadikan binatang atau hewan menjadi media untuk memperkayanya. Tuhan mau hidup kita ini dibebaskan dari roh-roh jahat tersebut, dibebaskan dari roh-roh halus, roh-roh yang boleh mengganggu hidup kita. Sebagaimana seseorang yang ada di Gerasa, setelah dia dihinggapi, dirasuki oleh roh jahat, mengganggu sangat sekali bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi orang yang dirasuki oleh roh jahat, dia itu sangat mengganggu sekali, mengganggu kedamaian, mengganggu kebahagiaan, mengganggu kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Tuhan tidak mau orang-orang di sekeliling kita sebagai yang telah menerima keselamatan dari Yesus susah, tidak bahagia, dan tidak sejahtera oleh karena perbuatan-perbuatan roh jahat yang telah kita timbulkan di dalam hidup ini. Jadi Tuhan sangat menghargai hidup dan kehidupan kita, umatnya yang dia ciptakan, yang dia bebaskan, dan menjadi tempat dia untuk menyatakan kuasanya di dalam Roh Kudus yang telah kita terima pribadi lepas pribadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya, kita diajak supaya kita menyaksikan, menceritakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh sangat ajaib di dalam kehidupan kita. Jangan perbuatan-perbuatan setan, perbuatan-perbuatan roh jahat yang kita pelihara di dalam hidup kita ini, tapi perbuatan-perbuatan Allah. Apa yang baik, apa yang telah Allah nyatakan di dalam kehidupan kita secara pribadi dan secara universal dunia, bahwa Allah adalah Sang Juru Selamat di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita. Itulah yang harus kita perbuat. Walaupun orang sakit, orang yang telah dirasuki setan itu telah dibebaskan Yesus dari, dikatakan tadi, banyak roh-roh atau banyak setan yang menginggap dia. Itu makanya dia katakan legion namanya. Mau mengikut Yesus, agar Yesus memperkenankan dia, menyertainya, mengikut dia. Tapi Yesus ingin, pulanglah ke rumahmu,
Dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Nah, sebuah peristiwa yang telah Allah perbuat di dalam diri kita secara pribadi oleh anugerah dan kasih Allah, mari terlebih dahulu kita ceritakan atau kita beritahukan bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, lalu bagi dunia, bagi orang-orang, bagi semua yang ingin dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan pakaikan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih menjadi alatnya, bahwa di dalam kuasanya ada kuasa diberikan bagi kita dengan kuasa Roh Kudus, agar tetap setia memberitakan firman Tuhan, agar tetap setia untuk memberitakan keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan perbuat bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Yesus menaklukkan roh jahat, demikian juga orang percaya harus menaklukkan kejahatan-kejahatan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Kuasai kami dan kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam menghidupi firman-Mu, agar kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan, Tuhan yang telah bebaskan, mampu untuk menyatakan segala keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan perbuat bagi diri kami secara pribadi dan bagi dunia secara umum lewat Kristus Yesus yang telah menebus kami. Biarlah Tuhan dengan curahan Roh Kudus-Mu bagi kami boleh menaklukkan segala kuasa-kuasa setan, roh-roh jahat, roh-roh halus yang mengganggu segala kehidupan, ketenteraman, damai sejahtera, kebahagiaan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Sertai dan lindungilah kami Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.